Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fatahillah Farid dengan anggota yang lain yaitu Ivan Nandira dengan NIM 094 dan Ande Prasetya Daily dengan NIM 131. Jadi, kami di sini akan memaparkan hasil analisis kami mengenai eksplorasi model artificial neural network pada dataset adult income menggunakan PyTorch. Oke, pertama pendahuluan yaitu 1.1. Pemahaman dataset. Jadi dataset yang digunakan adalah adult dataset dari UCI Machine Learning Repository. Berisi informasi demografis individu yang digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki pendapatan lebih dari $50.000 per tahun. Dataset berjumlah 32.561 baris dan 15 kolom. Mencakup fitur numerik serta fitur kategorik seperti work class, occupation, dan marital status. Untuk memberikan gambaran mengenai struktur data, tabel 1 berikut menampilkan 5 sampel baris pertama dataset adult sebelum dilakukan processing. Jadi datanya itu seperti berikut, ada 5 data dengan beberapa kategori. Yang pertama umur, work class, education, marital status, occupation, ras, seks, dan income. Jadi untuk umurnya itu ada 39 tahun, 50 tahun, 38 tahun, 53 tahun, dan 28 tahun. Dengan work class sebagai berikut, ada state govern, self-employing, dan tiganya private. Adapun education-nya adalah 3 bachelor, 1 HS graduation, dan 1 eleven. Marital statusnya ada yang never married, married, dan divorce. Occupation-nya juga sebagai berikut dan ras tadi ada 2 yaitu ras putih dan juga ras hitam. Dengan seks yaitu laki-laki dan perempuan dengan pendapatan kelima data sampel ini kurang dari sama dengan $50.000. Pada penelitian ini, seluruh fitur kategorik dikodekan menjadi nilai numerik menggunakan label encoding. Sementara fitur numerik dinormalisasi menggunakan min-max scaler. Normalisasi diperlukan untuk meningkatkan stabilitas proses pelatihan terutama pada mobil berbasis jaringan saraf. Studi terbaru menegaskan bahwa data tabular memiliki karakteristik heterogen, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam desain model 1. ANN dapat bekerja baik, tetapi sensitivitas terhadap processing yang relatif tinggi. Selanjutnya, pemrosesan awal dataset. Tahap pre-processingnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada label encoding diterapkan pada fitur kategorik seperti work class, occupation, dan native country. Yang kedua yaitu normalisasi fitur numerik menggunakan min-max scaler ke rentang 0 dan 1. Yang ketiga, split data menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan train test split. Literatur menyebutkan bahwa pre-processing merupakan faktor krusial dalam performa deep learning pada data tabular 2. Dan selanjutnya penjelasan akan dilakukan oleh Indra Prasetya Deli. Oke, selanjutnya merupakan landasan teori. Penjelasan metode dan model learning. Artificial Neural Network atau ANN adalah model pembelajaran mendalam yang menggunakan lapisan neuron untuk mempelajari pola kompleks. ANN cocok untuk memodelkan hubungan non-linear pada dataset sosiodemografis. Model ANN yang digunakan dalam penelitian ini adalah input layer, memiliki 14 fitur dari dataset. 2 hidden layer, 1 20 neuron dengan aktivasi RLU yang bagus untuk menangani non-linearitas dan mempercepat training. Yang ketiga ada hidden layer 2, 20 neuron dengan aktivasi 10 yang mampu menangkap variasi nilai positif dan negatif. Yang keempat, output layer 2 neuron softmax yang digunakan untuk klarifikasi 2 kelas. Model dilatih menggunakan stochastic gradient descent
SGD dengan learning rate 0,35. Selanjutnya merupakan skema eksperimen dalam ANN learning. Eksperimen mengikuti alur berikut. Pertama ada pre-processing sesuai subbab 1.2, pembuatan dataset, PTORCH, dan data loader. Yang ketiga, pelatihan dilakukan selama 100 epochs dengan pencatatan training loss dan validation loss tiap 5 epochs. Yang keempat, evaluasi akhir dilakukan menggunakan data uji sebesar 20% dari total dataset. Literatur menekankan bahwa stabilitas training ANN pada data tabular sangat dipengaruhi oleh normalisasi serta penyesuaian arsitektur. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas pada bagian bab 3, yaitu tentang hasil eksperimen dan juga pembahasannya. Mungkin sebelum itu di sini saya akan melakukan running terlebih dahulu dari kode yang sudah dibuat. Oke. Mungkin di sini akan saya lakukan running. Oke, di sini kode sudah running ya. Di sini sudah terlihat bahwa kode itu sudah running. Mungkin sambil menunggu running selesai, mungkin bisa saya cut nanti setelah running selesai dilakukan. Oke, jadi di sini kodenya sudah selesai dijalankan, sudah selesai runningnya. Di sini udah terjadi 100 epoch ya. Dan di sini juga ada grafiknya, grafik hasil dari loss per epoch dan juga akurasi per epochnya. Dan juga di sini hasil dari pengujiannya juga sudah ada, sudah selesai dari runningnya. Oke, mungkin kita akan masuk ke pembahasan dari hasil yang sudah kita lakukan. Oke, di sini kita akan lanjut untuk pembahasan ya. Di sini ada hasil eksperimen dan pembahasan. Jadi pada hasil pelatihan model ANN ini, jadi tadi sudah kita lakukan proses pelatihan yang dilakukan selama 100 epoch dengan ukuran batch 16 dan optimizer SGD. Dan selama pelatihan, training loss mengalami penurunan konsisten. Nah, mungkin di sini tadi datanya sedikit berbeda ya angkanya, karena tadi kita lakukan running kembali dan ini adalah hasil running dari sebelumnya. Tapi untuk data angkanya tidak jauh berbeda gitu. Angkanya masih sedikit mirip lah, tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Jadi jadi training lossnya tadi mengalami penurunan konsisten dari sekitar 0,52 menjadi 0,44 pada epoch terakhir. Dan sementara itu validation loss turun dari 0,483 pada epoch 0 menuju nilai stabil pada kisaran 0,454 sampai dengan 0,460. Secara visual, performa model selama pelatihan ditunjukkan pada gambar 1. Grafik tersebut menegaskan bahwa model tidak mengalami overfitting signifikan karena nilai validation loss tidak meningkat sangat drastis. Di sini udah ada grafiknya, grafik dari training loss dan juga validation loss pada model ANN selama pelatihan yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya pada gambar 2 itu menggambarkan perubahan akurasi validasi setiap 5 epoch. Akurasi validasi meningkat dari 0,8231 pada epoch awal dan mencapai puncak sekitar 0,8528 pada epoch ke-20. Setelah itu akurasi bergerak stabil pada rentang 0,848 hingga 0,850 hingga epoch ke-100. Ini dari grafiknya. Dan berdasarkan kedua grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pelatihan berjalan stabil dan model berhasil mempelajari pola data tanpa mengalami degradasi performa. Oke, jadi yang kedua, 3.2 di sini adalah hasil pengujian model ANN. Evaluasi akhir dilakukan menggunakan data uji sebesar 20% dari dataset. Model menghasilkan akurasi uji sebagai berikut. Di sini sudah saya lampirkan gambarnya. Di sini hasil dari pengujiannya. Jadi contoh hasil prediksi model ANN pada data uji menunjukkan perbandingan antara label prediksi dan label asli.
Oke, untuk akurasi uji kita tadi mendapat di angka 0,8477 atau 84,77%. Jadi hasil ini konsisten dengan pola akurasi validasi dan menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Namun demikian, nilai akurasi model berada pada kisaran 84 sampai 85% yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hasil akurasi ujinya. Kenapa dia bisa di angka 84, sekitar 84,77%. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi itu adalah ketidakseimbangan kelas atau class imbalance. Jadi dataset adult ini memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana kelas pendapatan rendah atau kurang dari atau sama dengan 50K itu mendominasi sekitar 75% dari seluruh sampel. Sebaliknya, kelas pendapatan tinggi atau di atas 50K itu hanya mencakup sekitar 25%. Jadi ketidakseimbangan ini menyebabkan model lebih mudah mengenali kelas mayoritas, sementara performa pada kelas minoritas menurun, sebagaimana tercermin pada nilai recall yang lebih rendah untuk kelas di atas 50K. Lalu yang kedua, itu ada kompleksitas data tabular. Jadi data tabular pada adult income ini memiliki fitur kategorikal yang tinggi variasinya dan beberapa fitur numerik dengan rentang nilai ekstrim. Studi terbaru itu menunjukkan bahwa model ANN standar seringkali kurang optimal untuk data tabular jika dibandingkan dengan algoritma berbasis pohon seperti gradient boosting atau random forest. Nah, hal ini berkontribusi pada batasan performa model pada dataset ini. Lalu yang ketiga itu ada encoding. Yang ketiga itu ada encoding kategori menggunakan label encoding. Jadi seluruh fitur kategori itu diubah menjadi nilai numerik melalui label encoding. Jadi metode ini tidak mempertimbangkan hubungan semantik antar kategori dan dapat memberikan sinyal input yang tidak sepenuhnya representatif bagi model. Pendekatan seperti one hot encoding atau embedding fitur dapat menghasilkan representasi yang lebih baik dan berpotensi meningkatkan akurasi. Lalu yang keempat, ada arsitektur model yang relatif sederhana, di mana model ANN ini terdiri dari dua lapisan tersembunyi dengan masing-masing 20 neuron. Lalu arsitektur ini cukup sederhana untuk data tabular, berukuran besar dan multikategori. Model yang lebih dalam, penggunaan drop water control atau regularisasi tambahan dapat membantu mempelajari pola yang lebih kompleks. Lalu yang kelima itu adalah penggunaan optimizer SGD dengan learning rate tinggi. Jadi model ini dilatih menggunakan optimizer SGD dengan learning rate 0,35. Jadi meskipun mampu mempercepat proses pelatihan, learning rate yang besar dapat menyebabkan ketidakstabilan konvergensi. Jadi sebagaimana terlihat pada fluktuasi nilai loss validasi, optimizer seperti Adam biasanya memberikan hasil yang lebih stabil pada data tabular. Oke. Jadi secara keseluruhan, akurasi sebesar 84 sampai 85% merupakan performa yang realistis untuk model ANN. Model ANN sederhana pada dataset adult income. Dan nilai ini itu mencerminkan kombinasi faktor ketidakseimbangan kelas, kompleksitas data, representasi fitur yang terbatas, serta konfigurasi arsitektur dan optimizer yang masih dapat dioptimalkan. Oke, selanjutnya kesimpulan di sini. Jadi kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil dari hasil dari pengujian yang telah kita lakukan bahwa ANN dengan pre-processing sederhana berhasil mencapai akurasi 84,77% pada dataset adult. Lalu yang kedua, validation akurasi itu stabil. Dia menunjukkan pelatihan yang konvergen. Dan yang ketiga, literatur itu menyebutkan bahwa ANN dapat bekerja baik namun masih kalah stabil dibanding model pohon keputusan pada data tabular. Lalu yang keempat, peningkatan performa dapat dicapai dengan class balancing, tuning hyperparameter, atau penggunaan arsitektur deep learning khusus untuk tabular data. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.